Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar logika matematika. Ini akan kita bahas beberapa soal tentang ingkaran ya. Ingkaran yang pertama, ingkaran dari Indonesia beribu kota dari Jakarta. Ini ya tinggal diingkar saja bahwa Indonesia tidak beribu kota Jakarta. Jadi mudah ya, Indonesia tidak beribu kota di Jakarta, beribu kota Jakarta. Karena ini hanya satu kalimat saja atau satu pernyataan saja. Nah, ini jika nomor 2, ingkaran dari jika Ali naik kelas, maka ibu membelikan sepeda. Kita tahu kalau misalkan ada pernyataan jika P maka ini maka Q. Ini P-nya P kecil. Jika P maka Q, maka ingkaran itu ini kalau saya ingkar, ini kasih tanda ingkaran seperti ini. Ini akan sama dengan atau ekuivalen. Ekuivalen ini tandanya seperti ini. Ekuivalen dengan P tapi tidak Q. Tapinya itu kita berarti dan ya. Dan tidak Q. Dan tidak Q. Jadi kalau Ali naik kelas tapi ibu tidak membelikan sepeda. Kalau tapi ini pakainya dan ya. Nanti akan menjadi Ali naik kelas. Jadi kalau ingkaran dari jika maka itu nanti tidak mengandung unsur jika makanya ya. Jadi unsur jika dan maka hilang ya. Ali naik kelas tapi ibu tidak membelikan sepeda. Ini tidak membelikan sepeda. Oke. Nanti jadi diingat-ingat ya, kalau misalkan ada jika P maka Q, ingkarannya adalah P dan tidak Q. Sudah naik kelas kok tidak dibelikan sepeda, itu kan berarti mengingkari janji gitu ya, ibaratnya seperti itu. Yang nomor 3, jika dia senang maka dia lulus. Ingkarannya mirip dengan yang tadi ya, dengan yang sebelumnya. Karena ini jika maka ingkarannya sama, simbolnya sama atau kodenya. Jadi jawabannya adalah dia senang tapi dia tidak lulus gitu ya, atau dan boleh tapi ya. Dia senang tapi tidak lulus. Oke. Yang nomor 4, jika hari terang maka udara panas. Nah, ini ya kita ingkar saja, hari tenang tapi udara dingin, atau boleh tapi udara tidak panas. Dan juga boleh ya, boleh pakai dan redaksinya, udara tidak panas. Atau mungkin kalau misalkan di soal-soal pilihan ganda bisa ada pilihan dingin, itu juga tidak masalah. Oke, yang keempat, nah ini matahari tenggelam dan hari belum malam. Ini pakai tanda petik. Matahari tenggelam dan hari belum malam. Nah, kalau ada P dan Q, itu nanti kalau diingkar akan masing-masing menjadi diingkar. Jadi kalau punya P dan Q dan Q seperti ini, kalau misalkan diingkar, ini saya kasih kurung, kemudian saya kasih simbol ingkaran. Nah, maka ekuivalen simbolnya ini ekuivalennya di belakang ini. Nah, P-nya diingkar menjadi tidak P. Kemudian dannya diingkar menjadi atau simbolnya seperti ini. Kemudian Q-nya juga diingkar, jadi atau tidak Q. Jadi kalau ingkaran dari ini P dan Q, maka P-nya diingkar, ingkaran P,
atau negasi ya, sama aja. Kemudian dannya diingkar menjadi atau. Nanti kalau atau diingkar menjadi dan ya. Kemudian ki-nya diingkar menjadi tidak ki. Sehingga kalimatnya bagaimana? Matahari tidak tenggelam. Karena ini kan P ya, P-nya matahari tenggelam, berarti ingkarannya adalah matahari tidak tenggelam. Kemudian hari belum malamnya, nah berarti diingkar. Jangan pakai kalau misalkan ngingkar belum ya berarti jadi sudah gitu ya. Matahari tidak tenggelam atau ini atau hari belum malam, karena sebenarnya kasih tidak saja ya, hari tidak, tapi kan tidak dengan belum ya rancu ya, kita ganti dengan sudah. Matahari tidak tenggelam atau hari sudah malam. Oke. Yang nomor 6. Ingkaran semua. Nah, ini semua. Semua ini adalah kuantor ya, kuantor universal. Jadi semua simbol dari semua ini seperti A terbalik ya, semua. Ingat-ingatnya A itu kan bahasa Inggrisnya semua bahasa Inggrisnya all ya, all. Ingat-ingat aja. Jadi A terbalik. Semua murid menganggap matematika sukar. Berarti murid, P-nya adalah murid ya. Menganggap matematika sukar. Murid menganggap matematika sukar ini adalah satu pernyataan ya. Murid menganggap matematika sukar. Berarti semua P. Nah, gini. Semua P kalau diingkar, ini simbol ingkaran atau negasi. Kalau diingkar ini ekuivalen dengan semua diingkar. Kalau semua diingkar itu menjadi ada atau beberapa gitu ya, sama aja. Ini simbolnya kebalik, maaf ya, ada kan ngingetnya apa? Ngingetnya eksis. Nah gini, ada ya, kebalik ada. Kemudian ini ingkaran dari P, jadi ada yang tidak P, ini ingkaran P. Oke. Ada atau sebagian atau beberapa gitu ya, itu nilainya sama saja. Berarti ada sebagian ada saja juga nggak apa-apa sih. Murid, ingkaran P apa? Murid menganggap matematika tidak sukar, menganggap matematika tidak sukar. Nah gini, jadi kalau misalkan satu kelas ini menganggap matematika sukar, nah misalkan ada satu saja, jadi ini ada satu si komting atau ketua kelasnya menganggap matematika itu tidak sukar, maka kalimat semua kan batal ya, karena wong ada satu yang tidak menganggap sukar. Itu berarti kalimat semua murid itu berarti batal atau teringkar ya. Jadi untuk menegasikan atau mengingkar kata semua ya diganti dengan ada minimal satu ya yang menganggap tidak. Jadi ada yang tidak P. Penjelasannya gini, semuanya P, ingkarannya ada kok yang tidak P, itu kan ingkar ya, ingkaran atau negasinya. Jadi ini adalah jawabannya, ada sebagian murid yang menganggap matematika tidak sukar. Kemudian nomor 7, apabila guru tidak hadir, apabila itu kan jika ya, sama aja lah, maka semua murid bersukaria. Nah ini ada jika maka, tapi di sini ada tidak hadir. Kita simbolkan guru hadir itu sebagai P, maka kalimatnya di sini menjadi apabila. Berarti apabila tidak P, saya tuliskan tidak P,
Jika tidak P, maka simbolnya harusnya ada simbolnya ya. Maka semua, ini semua. Ada semua juga nih. Semua simbolnya ini, maaf. Ini di sini semua Ki gitu ya. Semua bersukaria. Nah, gini. Jadi guru hadir itu P, guru tidak hadir berarti tidak P. Kemudian murid bersukaria itu Ki. Semua murid bersukaria berarti semua Ki gitu ya. Bagaimana kalau ini diingkar? Oke, kita ingkar simbolnya seperti ini. Ini diingkar. Set gini. Ekuivalen atau sama dengan ya. Sama dengan ya masing-masing diingkar. Ingkaran kalau ada jika maka ingkarannya kan yang pertama dan tidak yang kedua. Saya perlihatkan sebelumnya. Jadi kalau ada kotak maka bunder gitu ya. Berarti ingkarannya adalah kotak tapi tidak bunder. Oke, kita sambungkan dengan yang nomor 7 ini. Berarti yang pertama ini tetap ya, tidak P dan ini jadi ingkar. Maka jawabannya adalah saya copy sedikit. Ini tidak P-nya tetap. Kemudian ini menjadi dan. Kemudian ini menjadi teringkar ya, teringkar. Nah, ini keduanya harus dikurung ini. Nah, ini diingkar jadi apa? Maka dia akan ekuivalen dengan tidak P dan ini dannya saya kopikan di sini. Nah, ini tidak semua berarti ada, saya ambil yang ini. Ada yang tidak Ki. Gitu. Jadi nanti hasil akhirnya ini. Nah, nanti tinggal kita terjemahkan saja. Kita terjemahkan berarti tidak P, berarti nggak pakai jika maka lagi ya, karena ini sudah pakai dan. Guru tidak hadir, dan ada murid bukan siswa ya. Ini tidak Ki ya, tidak Ki berarti tidak bersukaria. Yang pakai yang lah ditambahin, yang tidak bersukaria. Tidak bersukaria maksudnya sedih ya. Idealnya ini. Idealnya kalau guru tidak hadir semuanya senang ya. Nah, ini ada guru tidak hadir kok ada yang sedih ya. Ini cinta sama gurunya. Oke, berikutnya ingkaran dari tidak seorang pun yang boleh masuk. Berarti apa? Tidak ada itu kan tidak ada berarti kan sebenarnya semua sih sebenarnya. Ingkaran tidak, ini tidak ada P. Nah, ada pakainya simbol ini, tidak ada P. Nah, gini. Ini kalau diingkar bagaimana? Nah, kalau diingkar ya menjadi ekuivalen dengan tidak ada, berarti ada dong. Berarti ada ya, atau nah ini ada. Ini belum diingkar, maaf. Ini diingkar menjadi ada yang tidak P. Artinya apa? Sebenarnya ini tidak seorang pun kan kalau kita terjemahan menjadi semua nggak boleh masuk nih semua. Tapi kalau diingkar menjadi ada yang boleh masuk. Ada yang ada yang tidak boleh masuk. Kalau ini kan semuanya dilarang masuk, tidak ada seorang pun yang boleh masuk. Tapi kalau diingkar ada yang beberapa saja, sebagian saja tidak boleh masuk. Sebagian tidak boleh masuk. Oke.
berikutnya ini nanti dipahami lagi ini, karena ini sudah tidak ada kemudian ini boleh masuk, jadi nanti kemungkinannya harus dipahami lagi. Nomor 9, ingkaran dari ada ikan yang tidak bertelur, ada sama tidak. Jadi kalimat awalnya ini ada, simbolnya ini ada, yang tidak P itu bertelur, ikan bertelur ya. Kalau diingkar, ini saya kasih tanda ingkar, maka dia ekuivalen atau sama dengan semua. Maaf, ini ada ya, bukan semua. Oke, saya ulang. Ada ikan yang tidak bertelur, berarti ini kalau diingkar menjadi semua ya, semua ikan. Ingkaran dari ada ini menjadi semua, kemudian ingkaran dari tidak P ya berarti jadi P saja. Bagaimana kalimatnya? Kalimatnya adalah semua ikan bertelur, semua ikan bertelur. Oke, kemudian yang berikutnya nomor 10. Guys, ini lewat halaman, saya kurangi saja. Yang terakhir ini nomor 10, ingkaran dari jika ada. Wah, ini udah jika, ini pakai semua. Kita simbolkan dulu, jika P maka semua Q gitu ya. P maka semua, ini ada semuanya, diberi semua Q. Nah, sama saja ini kalau mengingkar implikasi, ini diingkar. Kalau diingkar ya seperti konsep yang awal tadi, maka dia akan P dan tidak Q ya prinsipnya. Jadi ini dan pakai dan ya, sehingga makanya hilang, dan tidak sana. Bagaimana penulisannya? Oke, berarti ini P nya tetap, kemudian ini diganti dengan dan, yang sana diingkar, tapi ini ingkaran dari kuantor, nanti ya pakai apa, kita ingkar keduanya lagi, berarti P dan ini simbolnya mana, P dan semua, beberapa, ini beberapa ya, ingkaran dari semua kan beberapa, tidak Q. Kalimatnya bagaimana? Kalimatnya ya ini ya, berarti hasil akhirnya ini. Kalimatnya adalah P-nya mana? Ada keadaan darurat, ada keadaan darurat, dan ini ada lagi ya. Wah, ini P. Kurang cermat, mohon maaf. Gini. Masih ada P. Nah, ini. Ini semua berarti nanti jadi semua ya, mohon maaf. Ini dingkar tetap ya, dingkar nggak jadi semua. Berarti kalau jika maka dingkar ini tetap ya, ulangi. Oke, masih ada keadaan darurat, tetapi ada juga yang tidak berdoa gitu ya. Semua penumpang berdoa. Kalau diingkar menjadi ada penumpang yang tidak berdoa. Oke, jadi kalau ada keadaan darurat semuanya berdoa. Diingkar bagaimana? Ya, ada darurat tapi ada yang tidak berdoa. Logikanya seperti itu. Oke, sementara itu penjelasan dari materi soal-soal tentang ingkaran. Nanti akan dilanjut dengan materi yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.